Mohon maaf teman-teman, apabila ada kata-kata sedikit sumbang atau kurang pas dikarenakan Mimin hanya sekilas-sekilas saja ngeceknya, terima kasih. Bab 1871, Bajingan Kecil. Aku, Putri Ibe, kamu, apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Orang kuat yang kamu sebutkan adalah Ratu Elfmu. Tanya Laura dengan suara gemetar. Itu benar, ibuku dan aku sudah tinggal bersama sejak kami masih kecil. Aku tidak bisa lebih akrab dengan nafasnya, jadi aku tidak mungkin salah, jawab Ibe dengan pasti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudari Laura, kita harus menghentikan Tuan David dan ibuku, kalau tidak mereka pasti akan bertengkar. Aku khawatir Tuan David akan terluka. Apa yang saya takutkan bukanlah David akan terluka. Kalau hanya cedera kecil, itu masalah kecil. Dia tahu temperamen ibunya, Ratu Isa. Mungkin David akan dipukuli sampai mati secara langsung. Jelas dermawanlah yang menyelamatkannya, tetapi dia disalahpahami oleh ibunya dan memukulinya sampai mati. Ibe akan hidup dalam penghukuman diri selama sisa hidupnya. David dan Isa tampak seperti dua bintang jatuh, terbang melintasi hutan. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat pusing. Itu masih di depan mataku barusan, tapi menghilang dalam sekejap mata. Di depan mereka, jarak lebih dari 100 km tidak berbeda dengan puluhan meter. Melihat bahwa dua meteor akan bertabrakan. Salah satunya berhenti. Orang yang berhenti secara alami adalah David. Dia masih belum tahu apa yang terjadi, mengapa pihak lain datang dengan niat membunuh tanpa batas dan tidak mau bergerak. David masih mau bertukar pikiran, dia sudah lama ingin mencoba batas kekuatan tempurnya. Dia sudah lama berada di dunia sangkar roh, tapi dia belum pernah bertemu orang yang membuatnya bertarung dengan serius. Tapi pihak lain jelas tidak di sini untuk bersaing, tapi mati-matian. Pertempuran hidup dan mati yang tidak masuk akal ini. David tidak menyukainya. Setidaknya Anda harus mencari tahu alasannya. Temanku, aku tidak mengerti maksudmu. David bertanya dengan keras. Suara itu secara akurat sampai ke telinga Elf Queen Isa. Tapi bagaimana Isa bisa mendengarkannya saat ini? Semakin dekat jaraknya, semakin jelas keberadaan Ibe dapat dirasakan. Anda tidak perlu memikirkannya. Bajingan di depannya adalah orang yang menangkap Ibe. Sekarang dia hanya ingin melampiaskan amarah yang telah lama terpendam di hatinya, dan pertama-tama menghajar bajingan di depannya. Mati. Isa mengertakkan gigi dan meneriakkan sepatah kata pun. Tubuhnya sudah bergegas tidak jauh dari David. Menghadapi lawan yang tidak masuk akal, David sangat tidak berdaya. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran semacam ini tanpa mengetahui alasannya, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan. Semua orang menindas saya. Anda tidak bisa hanya berdiri dan membiarkan seseorang mengalahkan Anda. Karena kamu ingin bertarung, lalu aku akan menemanimu. Setelah diabaikan beberapa kali, David merasa sedikit marah. Dia naik tanpa ragu-ragu. Ledakan. Kedua meteor bertabrakan dengan keras. Suara memekakkan telinga menyebar ke sekitarnya. Dan di bawah titik tabrakan mereka, pepohonan menghilang, menciptakan lubang besar. Hutan di sekitarnya dalam jarak hampir 10 km berantakan. Pukulan itu terlalu kuat. Kekuatan destruktif yang ditimbulkan terlalu besar. Anda harus tahu bahwa ini ada di dunia sangkar roh, bukan di dunia nyata. Di dunia nyata, akan mudah bagi pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur seperti David untuk menghancurkan sebuah planet dengan menjentikkan jarinya. Kekuatan bertarung dunia sangkar roh jauh dari level dunia nyata. Satu pukulan dapat menyebabkan begitu banyak kerusakan. Kedua sisi pertempuran adalah milik kekuatan super dari dunia sangkar roh. Laura dan Ibe baru saja akan pergi untuk menghentikan David dan Ratu Isa. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Kemudian datanglah akibat dari tabrakan itu. Segera, mereka lengah dan terbang dari atas kereta kuda. Setelah keduanya berdiri kokoh, mereka saling memandang, dan mereka bisa melihat kekhawatiran mendalam di mata masing-masing. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dengan kekuatan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk mendekati level pertempuran ini. Dengan jarak yang begitu jauh, akibat dari pertempuran itu tak tertahankan. Hanya ada satu hasil dari pendekatan paksa, dan itu akan dibunuh setelahnya. Adam dan para penjaga keluarga Garcia juga menunjukkan ketakutan di mata mereka. Sangat kuat, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu kuat dalam hidup mereka. Setelah pukulan keras, ada keheningan di langit. David dan Isa berdiri terpisah beberapa kilometer di udara. Saat ini, mereka hanya melihat penampilan lawan mereka dengan jelas. Yang mengejutkan David,
pihak lain ternyata seorang wanita, dan dengan kerudung. Isa tidak menyangka bahwa orang yang bisa menangkap pukulannya tanpa cedera sebenarnya adalah anak nakal. Di usia yang begitu muda, kekuatan jiwanya sangat kuat. Sepertinya dia memang pria dengan latar belakang setinggi langit. Pantas saja dia berani menangkap Ibe. Citra David semakin menegaskan tebakan Isa. Orang biasa, siapa yang berani menangkap putri elf? Pikirkan di sini, niat membunuh di mata Isa semakin kuat. Merasakan niat membunuh, David mengerutkan kening. Gadis ini sakit, dia tidak punya keluhan dengan pihak lain, mengapa dia ingin bunuh diri begitu mereka bertemu? Salah, sebelum mereka bertemu barusan, pihak lain telah menunjukkan niat membunuh. Wanita ini, sepertinya kita belum pernah bertemu satu sama lain, dan tidak ada permusuhan. Apa maksudmu dengan melakukannya segera? David bertanya dengan suara berat. Tidak bisakah kamu melihatnya? Tentu saja aku ingin membunuhmu. Jawab Isa langsung. Apa alasannya? Apakah kamu masih membutuhkan alasan untuk berurusan dengan bajingan sepertimu? Isa mencibir. David terhibur dengan kata-kata Isa. Dia telah berada di dunia sangkar roh selama kurang dari setahun. Saya pikir saya cukup taat hukum, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya atau keji. Beberapa tembakan dilakukan, tetapi musuh memaksanya untuk datang, dan dia harus melakukannya sebagai upaya terakhir. Bagaimana Anda sendiri menjadi bajingan? Mungkinkah orang ini menjadi pendukung di belakang keluarga Burton? Sepertinya tidak benar juga. Keluarga Burton hanyalah keluarga dari kota lapis kedua. Dengan dukungan yang begitu kuat, dia telah lama menjadi raja di kota Ember. Di mana keluarga lain bisa tinggal? David tidak tahu apa masalahnya untuk sementara waktu. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, jangan memikirkannya. Nyonya, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya, David, tidak menganggap saya orang yang baik, tetapi saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya. Jika Anda terus membuat masalah seperti ini, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. David juga marah. Saya mundur beberapa kali, tetapi pihak lain tetap agresif. Sebaik apapun karakternya, ada kalanya ia jengkel. Jika seekor harimau tidak memamerkan kekuatannya, apakah ia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai kucing yang sakit? Sungguh, persis seperti yang kuinginkan. Biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan bajingan kecilmu. Aku akan memberitahumu hari ini. Jangan berpikir bahwa dengan sedikit kekuatan dan latar belakang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Beberapa orang di luar kendali Anda. Setelah Isa selesai berbicara, dia bergegas menuju David. Bahkan, dia tahu itu di dalam hatinya. Bocah di depannya bernama David, jika dia bisa memblokir pukulannya, latar belakangnya pasti sebagus langit. Bahkan jika dia menang hari ini, dia tidak bisa dibunuh. Dia hanya bisa terluka dan dibawa menemui orang yang lebih tua. Lihat bagaimana memecahkan masalah Ibe. Sang putri yang dibudidayakan oleh para elf dengan usaha keras tidak bisa dihancurkan begitu saja olehnya. Bab 1872, merasa tidak berdaya. David menatap wanita yang bergegas lagi dengan amarah dan niat membunuh. Benar-benar ingin memberitahu pihak lain bahwa Anda pasti telah mengakui orang yang salah. Tapi wanita bertopeng itu tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan mulai bertengkar meski ada perbedaan pendapat. Saat ini, David juga menahan api di dalam hatinya. Karena kamu ingin bertarung lalu pukul. Mari kita bicara setelah kita selesai. Ayolah, aku pikir aku takut padamu. Tunggu sampai akhir ketika Anda menyadari bahwa Anda telah mengakui orang yang salah, dan kami akan melihat bagaimana Anda akan berakhir. Segera, tubuh menyambutnya. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Bum bum bum, bang bang bang, bang bang bang. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ratu Elf Isa semakin ketakutan saat dia bertarung. Bajingan kecil ini sangat kuat. Aku sudah menggunakan 80% kekuatan tempurku, tapi aku masih belum bisa menjatuhkan lawan. Siapa tuan muda yang diam-diam dibudidayakan dengan kekuatan apa? Mengaku sebagai David Liddell, namun, tidak ada kekuatan keluarga super di domain Linglan yang bermarga Liddell. Para elf memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan besar di wilayah Linglan. Isa bisa yakin, David bukan termasuk generasi muda jenius dan pelaku kejahatan di Linglan. Setidaknya tidak di permukaan. Sulit untuk mengatakan apakah ada sesuatu dalam kegelapan. Beberapa kekuatan akan memupuk keturunan langsung yang paling berbakat secara rahasia, untuk menghindari pembunuhan oleh kekuatan musuh dan menyebabkan kematian dini. Adapun sisi baiknya, semuanya dirilis untuk menarik perhatian semua orang. Isa menebak, bajingan kecil David di depannya adalah orang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin memiliki kekuatan mental yang begitu kuat di usia yang begitu muda?
Kekuatan mentalnya kuat, dan kekuatan di dunia nyata tidak jauh di belakang. David juga terkejut dengan kekuatan Isa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang bisa membuatnya sedikit lebih serius setelah memasuki dunia sangkar roh. Tetapi dengan kekuatan kecil ini, masih jauh dari cukup untuk membunuhnya. Ledakan. Setelah satu pukulan, kedua belah pihak mundur lagi. Dalam dua pertarungan tersebut, David dan Ratu Isa gagal melakukan apapun satu sama lain. Bajingan kecil, kekuatan jiwamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kekuatan mana yang diam-diam mengolahmu sebagai penerusmu? Katakan padaku, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi kamu juga harus membayar untuk apa yang kamu lakukan. Isa menatap David di kejauhan, dan berbicara lebih dulu. David tertegun lagi. Apa yang sedang terjadi? Dia pikir wanita di depannya mengenali orang yang salah. Akibatnya, lawan bahkan tidak mengetahui identitasnya, jadi dia baru mulai bertarung. Di mana orang seperti itu? Sampai sekarang, David tidak mengerti mengapa wanita ini sangat membenci dirinya sendiri dan ingin bunuh diri. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, jadi kamu ingin membunuhku. Ini sangat lucu, David mencibir. Aku akan bertanya lagi, maukah kamu memberitahuku? Bukannya aku tidak mengatakannya, tapi kamu tidak percaya padaku, kata David tak berdaya, merentangkan tangannya. Bagaimana kamu tahu aku tidak percaya padamu jika kamu tidak memberitahuku? Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku, David, bukan penerus kekuatan apapun, aku adalah diriku sendiri, dan sejauh ini aku tidak pernah bergantung pada siapapun, jadi kupikir kamu pasti telah mengakui orang yang salah, tidak perlu bagi kami untuk terus berjuang turun. Apakah kamu bercanda? Isa menatap David, matanya penuh niat membunuh lagi. Mengatakan bahwa dia mengenali orang yang salah. Ibe adalah putri para elf. Dia dibesarkan olehnya sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa mengakui auranya yang salah? Sudah kubilang kamu tidak akan percaya. Lakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu ingin memukulku, bertarunglah denganku. David menunjukkan sikap acuh tak acuh. Apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Pihak lain tidak percaya ada cara apapun. Bagus sekali. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku hanya bisa memukulmu dan membiarkan orang tuamu datang menjemputmu. Setelah Isa selesai berbicara, momentumnya kembali melejit. Kali ini, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi bajingan kecil ini. Tidak cukup untuk menghilangkan kebencianku jika aku tidak mengalahkan David. David menatap wanita yang auranya melonjak lagi, dan menyingkirkan sikap acuh tak acuhnya, dan mulai menjadi serius. Ledakan. Ledakan. Dua berkas cahaya seperti kekuatan langit melesat ke langit dan membubarkan awan. Isa berwarna biru, dan David berwarna emas. Laura dan yang lainnya yang berada puluhan kilometer jauhnya semuanya tercengang saat mereka menatap sinar cahaya biru dan emas yang membumbung ke langit di kejauhan. Meski mereka jauh, mereka bisa merasakan dua tekanan kuat datang. Seperti jatuh ke dalam gua es. Saya kedinginan dan tidak bisa bergerak. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Ibe tahu bahwa cahaya biru pasti dipancarkan oleh ibunya, Ratu Isa. Jadi cahaya keemasan itu milik Tuan David. Kedua sinar cahaya hampir berimbang. Tiba-tiba mata Ibe berkaca-kaca. Sesuai dengan situasi saat ini, nyatanya, kekuatan yang ditunjukkan Tuan David tidak jauh lebih lemah dari ibunya, Ratu Isa. Bagaimana dia bisa bersaing dengan ibunya sendiri? Sementara Ibe kaget, dia juga sangat gembira. Bukannya dia makan luar dalam, berharap ibunya akan kalah dari David. Karena itu jelas tidak mungkin. Telah bersama siang dan malam selama bertahun-tahun, Ibe memiliki kepercayaan mutlak pada ibunya, Ratu Isa. Semakin kuat David, semakin kecil kemungkinan ibunya akan membunuhnya. Yang terbaik adalah jika kedua belah pihak seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Ini adalah hasil terbaik. Laura terlalu terkejut untuk berbicara. Dua sinar cahaya yang membubung ke langit begitu jelas, dia secara alami juga melihatnya. Salah satunya adalah Ratu Elf, dan yang lainnya tentu saja David. Ternyata sang putra begitu sakti. Tadi aku khawatir dia akan dibunuh oleh Ratu Elf. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Bahkan pembangkit tenaga Elf nomor 1, Ratu Elf, bisa bertarung. Itu cukup untuk membuktikan kekuatan sang putra. Meski ini hanya di dunia kandang roh, bukan di dunia nyata. Tapi dunia kandang roh begitu kuat. Bisakah dunia nyata menjadi lebih buruk? Di wilayah Linglan, seseorang dengan jiwa yang kuat tentu tidak akan lemah dalam pertempuran. Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Sepertinya saya mengikuti orang yang tepat. Ke depan, kita harus mengikuti jejak Tuan Muda.
Bahkan menjadi salah satu pelayannya adalah suatu kehormatan dalam hidup saya. Ratu Isa memandangi sosok emas di depannya, menggertakkan gigi peraknya dengan erat, dan merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Tanpa diduga, bajingan kecil ini juga menyembunyikan kekuatannya. Aku benar-benar meremehkan dia. Saya tidak tahu kekuatan mana yang bisa menumbuhkan orang cabul seperti itu. Tersembunyi terlalu dalam, bicara saja tentang kekuatan jiwa. Beberapa penjahat muda di Linglan yang dicari dan disembah oleh banyak orang bahkan tidak layak membawa sepatu anak ini. David, aku meremehkanmu, kamu sangat baik, setidaknya dalam hal kekuatan jiwa, orang-orang kecil di Linglan jauh di belakangmu, kata Isa dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak terlalu menyukai David karena IB, dia harus mengakui bahwa anak ini benar-benar cabul. Tidak peduli kekuatan mana yang diam-diam mengolah penerusnya. Dia pasti akan mendapat tempat di Linglan di masa depan. Jika bukan karena IB, Isa benar-benar tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan orang cabul seperti itu. Itu adalah perilaku yang sangat tidak bijaksana. Garis yang selalu diikuti para elf adalah mencoba yang terbaik untuk berteman dengan semua kekuatan kuat dan kuat di domain Linglan. Suatu hari di masa depan, ketika para elf dalam kesulitan, semua orang dapat membantu. Permusuhan dengan saham potensial yang muda dan menjanjikan seperti David sekarang bertentangan dengan niat awal, dan bukan itu yang diinginkan Isa. Dia bahkan menyesalinya sekarang. Saya tahu bahwa kekuatan jiwa David sangat tidak normal. Jika dia benar-benar menyukai IB, ikahkan saja IB dengannya. Kedua belah pihak juga dapat membentuk aliansi yang lebih dekat. Sangatlah berharga mengorbankan seorang putri untuk berinvestasi pada orang cabul seperti David. Laporan selanjutnya pasti tidak akan mengecewakan para elf. Bab 1873, Kekuatan Panah. Semuanya, satu sama lain. Aku tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu, tapi itu saja. Jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu saat ini untuk melumpuhkanku, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Jawab David dengan senyum. David, aku akui kamu sangat kuat, tetapi kekuatan tidak berarti segalanya, apalagi jika perbedaannya tidak terlalu besar, hasil pertarungan juga terkait dengan banyak aspek lainnya, kata Ratu Isa. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Sejujurnya, aku tidak ingin bertarung denganmu. Pertarungan seperti ini menurutku tidak ada artinya, tapi karena kamu mengejarku, maka datanglah. Bagaimana mungkin David tidak tahu bahwa hasil pertempuran ada hubungannya dengan aspek lain? Kecuali satu pihak memiliki kekuatan untuk menghancurkan yang lain. Kalau tidak semuanya mungkin. Misalnya, senjata tersembunyi, jebakan, jurus pamungkas, dan teknik rahasia, yang semuanya dapat menentukan hasil pertempuran. David juga percaya bahwa wanita di seberang harus memiliki banyak backhand. Terus, dia belum melakukan yang terbaik. Kali ini, David menyerang lebih dulu. Anda tidak selalu bisa dikalahkan secara pasif, bukan? Melihat David bergerak, Ratu Isa mengikutinya. Kedua sosok itu, satu emas dan satu biru, menghilang hampir bersamaan. Terburu-buru menuju lawan dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ketika mereka muncul kembali, mereka bertabrakan sekali lagi. Ledakan. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari tempat keduanya bertabrakan. Hutan yang hancur dan hancur dalam radius lebih dari 10 km dibalik lagi. Dampak yang kuat sekali lagi membuat Laura, Ibe dan yang lainnya merasakan apa artinya berjuang untuk yang kuat. Selama Ibe dekat dengan lingkaran pertempuran antara David dan Ratu Isa, mereka dapat menghentikan pertempuran mereka. Namun, dengan kekuatan Ibe, hal itu tidak mungkin dilakukan. Mendekati secara paksa hanyalah tindakan mencari kematian. Ibe tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang sampai akhir pertempuran dan ibunya datang kepadanya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Penjaga elf lain yang mengikuti Isa juga dicegat oleh gelombang kejut. Mereka jauh lebih kuat daripada orang seperti Laura, dan mereka juga tidak berani mendekati mereka. Pergi ke sana tidak hanya akan gagal membantu Ratu Isa, tetapi juga mengorbankan nyawanya sendiri. Penjaga elf juga terkejut bahwa Yang Mulia bertemu dengan lawan yang begitu kuat. Namun, seperti Ibe, mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada Yang Mulia Ratu. Tidak pernah berpikir Yang Mulia akan kalah. Setelah tabrakan hebat, baik David maupun Isa tidak berniat untuk berhenti. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain berkali-kali. Pusat pertempuran mereka, hutan yang semula lebat, menjadi sunyi sepi di satu sisi, penuh dengan lubang besar. Untungnya, binatang buas yang tinggal di sini merasakan nafas yang dikeluarkan oleh Ratu Isa, dan mereka hampir melarikan diri. Jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang mati setelah pertempuran antara keduanya. Kekuatan bertarung yang diperlihatkan keduanya hampir sama.
Menurut situasi pertarungan saat ini, akan sulit untuk mengetahui pemenangnya jika kita terus bertarung. Isa memandang David yang mampu melakukan pekerjaan dengan mudah di bawah serangannya sendiri. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia mengalahkan bajingan kecil ini tanpa menunjukkan beberapa kartu hold. Hal-hal telah berkembang sampai saat ini, panah sudah ada di tali, dan itu harus dilakukan. Jadi dia menggertakkan giginya. Pukulan penuh bertabrakan dengan serangan David. Ledakan. David dan Ratu Isa mundur. Dalam proses mundur dengan cepat, busur biru tiba-tiba muncul di tangan kiri Isa. Kemudian letakkan tangan kanan Anda pada senar dan tarik kembali hingga membentuk setengah lingkaran. Panah transparan muncul di haluan. Akhirnya, tangan kanan mengendur. Memanggil. Suara tajam terdengar. Panah tembus cahaya terlepas dari busur di tangan kiri Isa dan melayang di udara. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir mencapai titik teleportasi. Suara pecahnya udara belum menyebar. Panah tembus pandang telah tiba di depan David, tetapi posisinya di bahu kiri David, bukan kepala atau hatinya. Rupanya Ratu Isa juga tidak ingin membunuh David. Tidak masalah kekuatan mana David adalah penerus yang dibudidayakan secara diam-diam dilihat dari penampilannya barusan. Status terbukti dengan sendirinya, jika Anda benar-benar membunuhnya. Kekuatan di belakang David masih harus menemukan para elf untuk berjuang demi hidup mereka. Tidak banyak anggota elf, dan Ratu Isa adalah satu-satunya yang benar-benar dapat berdiri di puncak domain Linglan. Dibandingkan dengan ras manusia super kaya itu, jaraknya masih sangat besar. Jika kekuatan di belakang David benar-benar tersinggung sampai mati, para elf mungkin akan hancur juga. Dalam pertimbangan komprehensif, bukannya Isa tidak ingin membunuh David, tapi dia tidak berani melakukannya. Sebagai Ratu Elf, dia harus memikirkan seluruh elf. Di bawah serangan balik, David tidak menghentikan tubuhnya, tetapi panah yang ditembakkan oleh Isa telah mencapai di depannya. Kecepatannya terlalu cepat, dan David juga terkejut. Untungnya, dia waspada terhadap Isa. Segera, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih panah tembus pandang dengan seluruh kekuatannya. Ketika David baru saja meraih panah dengan tangan kanannya, sebuah kekuatan besar menyerang. Seluruh orang menghilang di tempatnya, dan dengan cepat mundur oleh kekuatan besar ini. Dalam sekejap mata, saya tiba di puncak gunung yang jaraknya lebih dari 20 km. Ledakan. Tubuh bertabrakan dengan puncak gunung, membuat getaran dan suara yang sangat besar. Puncak gunung setinggi ratusan meter itu langsung roboh. Terlihat betapa kuatnya panah Isa. Bagaimana jika menembak pada David? Isa melakukan perbuatan baik dengan satu panah, dan tidak terus menyerang, dan busur hijau yang berubah di tangannya menghilang. Orang-orang mengikuti dengan cepat, dan datang tidak jauh dari gunung yang runtuh. Saat ini, dia tidak merasakan kegembiraan kemenangan, tetapi sedikit khawatir. Alisnya berkerut rapat. Apakah Anda menyerang terlalu keras? David, bajingan kecil ini, jangan mati. Isa tidak menyangka David, yang baru saja berani, bahkan tidak bisa memblokir panahnya sendiri. Dia berpikir bahwa untuk mengalahkan David, dia perlu menembakkan beberapa anak panah lagi. Siapa yang pernah berpikir bahwa satu panah sudah cukup? Gunung itu runtuh, menimbulkan awan debu tebal. Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan David. Apakah dia terluka ringan, terluka parah, atau sekarat? Tidak ada pergerakan di gunung untuk waktu yang lama, dan Isa menjadi sedikit gugup. Itu tidak benar-benar mati, kan? Isa menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Seharusnya tidak mungkin. Menilai dari pertarungan barusan, tidak ada keraguan tentang kekuatan David. Setelah menembakkan panah itu, Isa juga menarik kekuatannya. Paling-paling, David akan terluka parah dan tidak akan mati. Sementara Isa sedang mempertimbangkan apakah akan masuk dan melihat-lihat. Aura besar dan menyesakkan melonjak ke langit di depannya. Menghadapi kekuatan ini, bahkan Isa, Ratu para elf, merasakan ketidakberartiannya. Lalu datanglah badai. Debu tebal tertiup angin. Isa juga terkena badai. Badai itu tidak menyakitinya, tapi itu meledakkan kerudungnya, memperlihatkan wajah tak tertandingi dan sepasang telinga runcing di dalamnya. Saya belum menunggu Isa pulih di bawah momentum ini. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Dia membuka tangan kanannya, siap mencengkeram leher Isa secepat kilat. Namun saat si penembak melihat wajah Isa dan telinga lancip itu, dia tertegun. Gerakan tangan juga berhenti. Berdiri tepat di depannya, tangan kanannya hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher Ratu Isa. Keduanya berdiri tak bergerak di udara dalam postur yang aneh ini. Bab 1874, Kesalahpahaman. David terganggu oleh panah tiba-tiba Isa. Untungnya, dia selalu memperhatikan satu sama lain. Meraih panah tembus waktu.
Namun, kekuatan besar juga mendorong David mundur dan menabrak puncak gunung setinggi ratusan meter, meruntuhkan gunung. David, yang tertanam di gunung, benar-benar marah saat ini. Setelah datang ke dunia sangkar roh, ini adalah pertama kalinya menderita kerugian sebesar itu. Dia mundur berulang kali dari awal. Tapi pihak lain terus menekan. Anda benar-benar berpikir Anda mudah diganggu, bukan? Anda punya kartu hall sialan, bukankah saya punya? Jadi semua kekuatan pecah. Saya bersumpah untuk memberi warna pada wanita yang tidak masuk akal di depan saya ini. Bagaimana dengan wanita? Jika Anda memaksakan diri, wanita pun bisa memukul Anda. Di bawah ledakan kekuatan, Ratu Isa ketakutan dan membeku di tempat. Pada saat ini, David memanfaatkan kesempatan itu, datang ke Isa dalam sekejap, dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram leher lawan. Namun, pada saat ini, David juga melihat penampilan Isa dengan jelas. Wajah halus itu, dan telinga runcing itu. Bukan IB. Setelah melihat lebih dekat, rasanya salah. Ini sedikit berbeda dari IB. Jelas lebih tua dari IB. Penampilannya juga lebih dewasa dari IB. Namun sekilas, keduanya setidaknya memiliki 7 atau 8 poin yang serupa. David bukan orang bodoh, dia tahu bahwa wanita di depannya pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan IB. Mengingatkan identitas IB sebagai putri elf, dan saya membeli IB dari pameran bawah tanah di kota Ember. Wanita ini juga elf, dan dia sangat mirip dengan IB. Pasti datang dan mencari IB. Dia juga menghentikan tangan yang hendak mencengkeram leher lawan. Padahal IB bukan anak kandung Isa. Namun ketika dia baru lahir, identitasnya sebagai putri elf ditentukan, dan dia dibesarkan oleh Ratu Isa hingga hari ini, keduanya hampir makan dan hidup bersama selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, agar IB dapat menerima warisan dengan lancar di kemudian hari. Isa, Ratu Elf, perlu menyuntikkan gennya sendiri ke IB setiap hari ketika dia masih bayi, sehingga IB perlahan-lahan dapat berintegrasi dan beradaptasi, sehingga keduanya tidak ditolak ketika mewariskan warisan di masa depan, dan mereka akan mencapai pasangan yang sempurna. Pergantian setiap generasi Ratu Elf dalam sejarah Elf dilakukan dengan cara ini. Oleh karena itu, meskipun keduanya bukan ibu kandung dan anak perempuan, penampilan mereka sekitar 70% mirip. Ini adalah hasil dari fusi gen. Dari segi ilmiah, Isa dan IB memiliki gen yang mirip, jadi seharusnya mereka bersaudara. Itu sebabnya Isa sangat marah dan marah ketika dia tahu bahwa saya mungkin ditangkap oleh orang jahat dan akan hancur serta tidak dapat menerima warisan. IB adalah penerus yang dia kembangkan setelah menghabiskan banyak usaha. Tidak mudah untuk membudidayakan yang lain. Isa terkejut dengan ledakan tiba-tiba David, dan sebelum dia bisa pulih, dia didekati oleh David dan menangkapnya. Menghadapi serangan David, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Dia hanya bisa melihat tangan David terus mendekati lehernya, dengan hanya satu pikiran di benaknya. David belum menggunakan semua kekuatannya. Mungkinkah ini kekuatan penuhnya? Anak ini bukan cabul kecil, dia jelas cabul besar. Tepat ketika Isa pasrah pada takdirnya, David berhenti bergerak. Ini membuatnya sangat bingung. Saya tidak mengerti mengapa. David berhenti. Dengan panah tadi, aku menembaknya tanpa ragu sedikit pun. Keduanya berdiri diam di udara, saling memandang, tak satu pun dari mereka berbicara. Sekitar 10 detik berlalu, David hanya terbatuk, menarik tangan kanannya dan berkata, "Batuk, itu, kamu harus tahu, IB. Bagaimana menurutmu?" Isa menjawab dengan tatapan kosong. Setelah berbicara, dia melepas kerudungnya. Itu menunjukkan wajah cantik yang hampir mirip dengan IB. Dan sepasang telinga yang melambangkan elf. Lihat ekspresi Isa. David berpikir sejenak, dengan hati-hati menganalisis apa yang terjadi, dan akhirnya mengerti di mana masalahnya. Karena pihak lain datang untuk mencari IB. Mungkinkah Isa baru saja menemukan keberadaan IB? Lalu berpikir dia menangkapnya. Kalau tidak, mengapa Anda datang ke sini dengan niat membunuh sebelum bertemu? Semakin dia memikirkannya, semakin David merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Pihak lain berpikir bahwa dia telah menangkap putri peri, tetapi sebenarnya dia malah menyelamatkannya. Mungkinkah itu kesalahpahaman? Siapa kamu dari IB? David bertanya lagi. Aku adalah putri para elf, dan aku adalah Isa, ratu para elf. Kamu pikir aku ini siapa? Ekspresi Isa tetap tidak berubah. Putri IB, Ratu Isa. Jadi kamu adalah ibu IB. David tiba-tiba menyadari. Tidak heran dia melakukannya begitu dia datang, dan ingin membunuhnya. Ternyata itu adalah hubungan ibu anak. Jika pihak lain berpikir bahwa dia telah menangkap putrinya, sebagai seorang ibu yang sangat ingin menyelamatkan putrinya, hal seperti itu bisa dimaklumi.
Isa tidak berbicara, itu adalah persetujuan diam-diam. Ratu Isa, saya pikir Anda pasti salah paham. Hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Kalau begitu katakan padaku, seperti apa masalahnya? Mata Isa dingin dan nakal. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan IB. Ketika datang ke IB, memikirkan penerus yang telah menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk berlatih, dia dirusak oleh bocah di depannya, membuatnya tidak mungkin untuk menerima warisan. Dia seperti merobek David berkeping-keping. Putri IB memang bersamaku, tapi aku tidak menangkapnya, dan aku tidak memaksanya untuk tinggal bersamaku. Dia bisa pergi kapanpun dia mau, tapi aku merasa berbahaya untuk pergi, jadi mohon saja padaku untuk mengantarnya ke Kota Kuning. Kami sedang dalam perjalanan ke Kota Kuning, dan kami bertemu denganmu. David menjelaskan dengan sabar. Apa yang kamu katakan itu benar. Isa tidak begitu percaya kata-kata David. Tentu saja itu benar. Apakah menurutmu perlu aku berbohong padamu saat ini? Selama kamu bertanya pada IB, kamu akan tahu yang sebenarnya. Lalu bagaimana kamu bertemu IB? Saya membelinya dari seorang pedagang di pameran perdagangan bawah tanah di kota Ember seharga 250 miliar koin roh. David menjawab dengan jujur. Ketika Isa mendengar ini, niat membunuh muncul di matanya. Siapa pedagang yang menjual IB padamu? Aku tidak tahu. Di pameran perdagangan bawah tanah, semua orang memakai topeng, dan tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari pihak lain. David merentangkan tangannya, menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang menjual IB kepadanya. Isa menatap lurus ke arah David dengan matanya yang indah. Dalam hati saya menganalisis apakah kata-kata David itu benar atau salah. Setelah banyak pertimbangan, David tampaknya tidak perlu berbohong. Jika dia tidak menemukan bahwa dia terlihat sangat mirip dengan IB barusan, ada kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangannya. Kekuatan jiwa orang ini terlalu kuat. David, saya harap Anda tidak berbohong, jika tidak, apapun identitas atau latar belakang Anda, elf saya tidak akan melepaskannya. IB adalah putri elf saya, dan sangat penting bagi elf saya. Tidak peduli siapa yang berani menyakiti dia, elfku pasti akan membalas dendam. Isa menggertakkan giginya dan berkata, ayo, kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan, jadi kamu bisa langsung bertanya kepada IB. Dia tidak jauh. David mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jangan katakan dia telah membantu IB. Bahkan jika dia benar-benar menyinggung para elf, lalu kenapa? Yang disebut Ratu Elf ini bukanlah lawannya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Bab 1875, Mengetahui Kebenaran. Ratu Isa melirik David, lalu mengirimkan transmisi suara ke penjaga elf di luar lingkaran pertempuran. Kemarilah, kalian semua. Para penjaga elf mengira Yang Mulia Ratu telah menghadapi musuh, dan bergegas menuju pusat pertempuran. Segera mereka akan berada di sana. Menonton Ratu Isa dan David berdiri bersama. Mereka semua mengira mata mereka silau. Baru saja, mereka berdua melakukan pertarungan yang menghancurkan bumi. Mengapa Anda tiba-tiba berdamai? Meskipun saya memiliki keraguan di hati saya. Penjaga elf tidak mengatakan apa-apa. Apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak perlu ditanyakan. Mereka masih memiliki rasa proporsional di hati mereka. Yang Mulia. Ayo kita pergi menjemput sang putri dan pulang bersama. Setelah Isa selesai berbicara, dia berangkat lebih dulu, menuju ke arah IB dan yang lainnya. Penjaga elf segera mengikuti. David berjalan di belakang. Bahkan, dia adalah orang yang paling tertekan. Dia dengan baik hati menyelamatkan 5 wanita elf IB dan berjanji akan mengirim mereka ke Kota Kuning. Akibatnya, orang tua datang. Jika bukan karena kekuatan David, tidak dibunuh, juga ditiadakan. Itulah kematian yang sebenarnya tidak adil. Tampaknya hal-hal baik tidak bisa dilakukan dengan santai. David tanpa daya menggelengkan kepalanya. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Ratu Isa sebenarnya mempercayai kata-kata David. Ada 2 alasan mengapa dia masih tidak menunggu untuk melihatnya. Salah satunya adalah rasa malu. David menyelamatkan IB, dan masuk akal bahwa dia adalah ibu IB, dan dia harus berterima kasih kepada David, tetapi pada akhirnya mereka bertarung tanpa pandang bulu. Memperlakukan dermawan IB seperti ini, Isa tidak tahu bagaimana menghadapi David untuk sementara waktu. Yang kedua adalah menjadi Ratu Elf, pembangkit tenaga elf nomor 1. Dia hampir jatuh ke tangan seorang junior. Salah. Jika David tidak berhenti tepat waktu, dia akan ditangkap. Bahkan di dunia sangkar roh, bukan dunia nyata, Isa tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Di seluruh domain Linglan, dalam hal kekuatan jiwa, diperkirakan tidak banyak orang yang bisa melampaui David. Suara 2 pertempuran tidak lagi terdengar. Laura, IB dan yang lainnya dengan cemas menunggu hasil pertempuran.
Karena mereka tidak tahu apakah pertempuran sudah berakhir atau belum, mereka tidak berani mendekat. Jika di tengah jalan, pertempuran dimulai lagi, bukankah itu akan mati? Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul di langit. Semua orang melihat dengan penuh perhatian. Semua orang mengerti bahwa siapa yang datang lebih dulu adalah pemenangnya. Ketika saya melihat orang di depan, Isa, Ratu Elf, tapi David hilang. Ibe dan Laura tampaknya kehabisan tenaga, dan mereka ambruk di tanah. Meskipun mereka sudah siap di dalam hati mereka. Namun ketika fakta ada di hadapan Anda, masih agak sulit untuk menerimanya. Satu-satunya hal yang mereka harapkan saat ini adalah David masih hidup dan tidak boleh mati. Kecepatan Isa sangat cepat, dan dalam sekejap, dia mencapai tidak jauh dari Ibe dan yang lainnya. Tepat ketika Ibe hendak bertanya tentang situasi David. Sebuah angka sudah lama tertunda. Siapa itu kalau bukan David? Laura dan Ibe langsung menangis bahagia. Melihat David aman dan sehat, Adam dan yang lainnya merasa lega. Tuan David, apakah kamu masih hidup? Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Ibe dan Laura bertanya dengan penuh semangat pada saat bersamaan. Apa aku tak tertahankan di hatimu? David tersenyum. Tidak. Tuan David, senang kamu masih hidup. Kata-kata Ibe agak tidak jelas. Dia sangat bersemangat. Saya pikir apa yang akan terjadi pada David ketika dia bertemu ibunya, Ratu Elf. Saya tidak berharap itu baik-baik saja. Dan sangat bagus bahwa David dan ibunya baik-baik saja. Laura tidak berbicara, tapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum tulus di wajahnya. Ratu Isa melihat bahwa Ibe mengkhawatirkan keselamatan David untuk pertama kalinya, jadi dia tahu bahwa kata-kata David tidak berbohong. Setelah perlahan tenang, Ibe menatap ibunya, Isa, Ratu para Elf. Ibu, Ibe menundukkan kepalanya dan berteriak dengan patuh. Itu semua salahku. Dialah yang diam-diam memasuki dunia sangkar roh yang menyebabkan konsekuensi saat ini. Dia tidak hanya menyakiti keempat saudari yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, bahkan dia hampir tidak bisa kembali. Ratu Isa menanggapi dengan enteng. Maafkan aku, bisik Ibe. Kamu tidak menyesal untukku, tapi untuk seluruh elf. Kamu biasanya sangat baik. Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Kamu berani memasuki dunia sangkar roh dengan tenang. Kamu tahu bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, dunia nyata juga akan bangun. Apakah kamu sudah di sini? Kamu adalah putri para elf, jika kamu pergi, kepada siapa elf akan diserahkan? Isa akhirnya tidak bisa tidak menegurnya. Aku tahu aku salah, ibu, aku tidak akan pernah berani lagi di masa depan, tolong maafkan aku kali ini. Ibe berlutut di depan Isa sambil berbicara. Katakan padaku, apa yang telah kamu alami sejak memasuki dunia sangkar roh, kamu tidak boleh melewatkan apapun, aku ingin tahu segalanya. Tanya Isa setelah menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia sangat ingin tahu apa yang saya alami setelah dia datang ke dunia sangkar roh. Yang terpenting, apakah Anda pernah diperkosa oleh seorang pria? Apakah masih bisa menerima warisan? Ya ibu. Semuanya setelah Ibe mulai menempatkan dirinya ke dunia sangkar roh. Pertama, mereka bertemu Rilen Castello, keturunan langsung dari keluarga Castello, dan membubarkan tim beranggotakan 9 orang, hanya menyisakan 5. Kemudian seorang pria menyelamatkan mereka. Saya pikir saya bertemu orang yang baik. Tanpa diduga, dia jatuh ke perangkap lain. Pada akhirnya, itu dibeli oleh David di pameran perdagangan bawah tanah. Kali ini, saya benar-benar bertemu orang yang baik. Setelah mendengarkan narasi putrinya, Ratu Isa tidak berbicara, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, jadi kamu tidak dilanggar? Tidak, Ibe menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa pria yang membawamu? Aku hanya tahu namanya Black Fox, tapi aku tidak tahu nama aslinya. Bagaimana dengan penampilannya? Apakah kamu ingat? Bisakah kamu menggambarnya? Ibu, rubah hitam sangat berhati-hati. Setiap kali muncul di depan kita, dia terlihat berbeda. Dia harus memakai topeng khusus karena takut dikenali oleh orang lain. Pada saat ini, Adam tiba-tiba menyela. Tuan Ratu Elf, Putri Ibe, saya telah melakukan kontak dengan rubah hitam, izinkan saya untuk mengatakan beberapa patah kata. Isa memandang Adam, mengangguk tanpa ekspresi, dan memberi isyarat bahwa dia bisa berbicara. Kembali ke Nyonya Ratu Elf, saya telah berada di kota Ember selama bertahun-tahun, dan saya telah berpartisipasi dalam banyak pameran perdagangan bawah tanah yang diadakan oleh rubah hitam. Rubah hitam sangat misterius, dan setiap kali dia muncul, banyak orang akan berpakaian persis seperti dia. Untuk menyembunyikan diri, sampai sekarang, tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dan penampilan rubah hitam. Kapan pameran bawah tanah biasanya diadakan?
Ratu Isa bertanya lagi. Berani menyerang Putra Elf. Sebagai Ratu Elf, bagaimana mungkin Isa melepaskannya? Waktunya belum pasti, tapi menurut perkenalan Putri Ibe, rubah hitam seharusnya sudah menemukan identitas Putri Ibe, jadi dia sangat ingin bergerak di kota Ember, kota lapis kedua. Kalau tidak, jika kamu menemukan kota tingkat pertama, harganya akan lebih rendah. Jauh lebih tinggi, jadi disimpulkan, rubah hitam seharusnya tidak muncul di kota Ember. Adam mengungkapkan penilaiannya. Dia telah berhubungan dengan rubah hitam. Mengetahui karakter orang ini sangat berhati-hati. Jangan pernah menempatkan diri Anda dalam bahaya. Bahkan tidak sedikit pun tidak mungkin. Bersambung.